Halo semuanya, kembali lagi sama aku. Kali ini masih edisi di Bali. Nah, ini tuh aku lagi explore di Nusa Penida. Buat kalian yang penasaran sama aku, ini kok bisa sih aku ada di Nusa Penida dan gimana sih ceritanya? Pokoknya kalian tetap stay tune terus di channel aku karena aku di sini bakalan ngasih tips sama informasi apa aja yang bakalan kalian dapat. Buat kalian yang baru nonton di channel aku, nah jadi aku itu di video yang pertama aku nyeritain gimana sih pengalaman naik pesawat. Dan ini tuh aku udah nyampe aja. Aku OTW dari Bandung, terus naik pesawatnya di Bandara Soekarno-Hatta. Ini pengalaman aku yang pertama kali ke Bali. Dan ini tuh aku surprise, makanya ternyata dunia ini bagus banget loh. Dan aku baru tahu ternyata aku ya kemana aja gitu. Ternyata Bali emang secantik ini. Nah itu sekarang aku lagi nungguin koper aku. Nah teman aku itu dia udah nih, dia ambil kopernya. Nah sekarang bagian aku. Terus aku tuh tanya-tanya gitu ya ke orang-orang sekitar yang di sini. Ini tuh kalau misalkan mau keluar lewat mana ya? Udah wes sama aku tuh banyak nanya kayak gitu ke orang penjaganya. Pokoknya apapun yang di sana. Jadi jangan sampai meskipun pertama kali salah jalan. Aku itu ya banyak tanya lah ya. Nah ketemulah di ikonik Bali yang tulisan kayak gini. Ya udahlah aku tuh ya foto-foto, video-video gitu kan. Nyampe di bandara Batu 7:30. Nah ini tuh aku sempetin bikin video ada kali ya. Ini tuh jam 8an. Pokoknya aku tuh OTW dari bandara langsung ke pelabuhan Nusa Penida. Nah sebelumnya ini aku lagi mau check in dulu yang buat speedboatnya. Jadi ini aku sama teman aku dikasih satu-satu. Ini dari Idola. Untuk pulangnya aku itu kebagian jam 4:30 gitu ya. Aku lupa lagi. Pokoknya ada jadwalnya di sini tuh. Aku udah dapat kayak gini guys tuh. Jadi jam pulangnya jam berapa? Jam berangkatnya jam berapa? Oh ya tuh pulangnya jam 16:30 gitu. Nah OTW-nya 10:30. Untuk tiket passport ini udah termasuk sama kita bayar ke tour gitu. Jadi itu per orangnya dapat 500.000. Jadi kan berdua jadi 1 juta. Pokoknya mah kalau misalkan kalian bawa banyakan itu pasti lebih murah. Nah, sekarang tinggal kita scan aja tiket yang tadi, terus langsung naik aja deh ke atas. Nah untuk koper kita dititipin aja ke yang tadi Idola Express. Jadi entar kita pulang bawa lagi deh. Nah, sebenarnya aku tuh males kalau misalkan koper dibawa-bawa gitu ya ke dalam kapal gitu. Jadi ya udahlah aku titip aja. Yang penting aman koper aku. Nah dari tadi kita check in speedboat gitu ya, yang Idola Express sampai ke sini ke pelabuhannya beneran agak jauh ya guys ya. Soalnya yang Idola Express itu beneran ada di depan gitu ya, sebelum ke belakang. Ini tuh daerah yang di belakangnya. Pokoknya itu aku jalan agak lumayan gitu. Kasihan deh teman aku tadi itu kan naik ojol gitu ya, kita berdua biar hemat juga kan harganya. Nah dia itu dianterin sama ojol sampai pelabuhan, sedangkan aku bilangnya ke Mang Ojol gitu ya, aku tuh ya udah di Idola Express aja. Jadi teman aku yang malah nyamperin aku, jadi mereka jauh deh. Nah udah ditentuin deh sama yang turnya kalau kita ke bagian spotnya Idola Express. Pokoknya bilang aja kalau kita dari tour ini gitu. Aku lihat di video orang lain ternyata ini tuh yang pelabuhan baru aja dibangun ya, yang gedung kayak gini. Sebelumnya itu tuh ya biasa aja sih katanya. Jadi aku sangat bersyukur kali ini bisa ngerasain bangunan barunya. Nah untuk ini name tagnya itu yang aku kalungin yang merah ini wajib banget ya guys ya dipakai. Soalnya biar kita tuh ya sebagai identitas aja sih kita dari passportnya ini gitu ya guys ya. Dan semua orang juga dipakai sih. Nah itu tuh suka ada pengumuman gitu kalau misalkan kita keberangkatan ke Nusa Penida segera lanjut aja sekarang ke bawah, terus disebutin deh dari mana-mana aja gitu ya guys ya. Nah termasuk yang Idola Express tadi sama rombongan yang lain juga. Dan ini tuh dalam paspor kan cuma Idola Express aja tapi ada yang lain. Nah kalau misalkan kalian ke paket tour guide, aku gak tahu ini tuh harganya berapaan kali ya. Harganya di atas 50 ribuan gitu ya guys ya. Dan ini aku udah masuk ke dalam kapalnya yang di fastboat. Pertama kali cobain fastboat nih. Nah aku
aku itu excited kayak gimana ya rasanya. Sebenarnya ya aku sangat excited banget untuk yang kali ini karena ini tanggal merah, terus hari Sabtu juga, jadinya ya pasti penuh ya guys ya untuk fast food ini. Kebetulan aku itu kesini tanggal 1 Juni, berarti itu hari kelahiran Pancasila, yaitu tanggal merah ya guys ya. Dan ini masih di daerah Bali ya. Untuk airnya kayak gini sih, ikutin awan kali ya. Kalau awannya mendung ya pasti ke air lautnya kayak gini gitu ya guys ya. Dan ini nyampe di pelabuhan yang pertama, aku lupa lagi sih ini namanya apa. Pokoknya ini jaraknya jauh banget dari yang Bali sampai ke pelabuhan ini. Nah lanjut deh kita sekarang ke pelabuhan yang kedua. Jadi dikasih tahu kalau ntar tuh kita ke pelabuhan yang terakhir aja ya. Nah ini untuk air lautnya suka banget. Lihat deh, ini air lautnya warna biru, terus didukung sama langitnya juga ini biru cerah. Untuk ombaknya ini menurut aku gak terlalu gede ya guys ya. Cuman ini teman aku kayak Parno, soalnya dia itu sama-sama pertama kali gitu ya. Dia kayak ngerasa takut gitu. Terus ini aku coba explore. Nih ada sebagian orang yang udah duluan tadi gitu ya, udah turun. Dan ini aku di sebelah yang temen aku gitu. Dan ini aku lihat di sebelah kanannya, lihat ya guys, ini bener cantik banget deh menurut aku. Perjalanan naik fast food dari pelabuhan Sanur sampai ke Nusa Penida itu ada sekitar 2 jam, karena ini ya ternyata jauh juga ya guys ya. Meskipun naik fast food gitu kayak ngebut gitu, tapi kelihatannya ini lama banget, lama nyampenya gitu. Dan akhirnya kita udah nyampe deh di pelabuhan kita yang di Nusa Penida. Ini lihat deh warnanya begitu cantik. Ini kayak warna hijau toska ya. Ini beda banget sama yang pelabuhan yang di Sanur. Pelabuhan Sanur kan kayak gitu. Nah ini pelabuhan yang di Nusa Penida cantik banget. Dan di sini aku udah ditungguin ya guys ya sama supir yang tour guide. Dan kita langsung buru-buru aja. Sebenarnya kayak pengen menikmati, tapi udah ditungguin sama supir tour guide. Jadi deh kita tuh buru-buru nyampe sini tuh jam 12. Ini benar siang dan kita tuh benar langsung cabut gitu ya dari pelabuhan Sanur langsung ke kita destinasi. Terus ini tuh aku udah bilang gitu ya, sebelumnya aku pengen makan siang dulu karena perut kita lapar. Sebelumnya kita belum makan, dan makan terakhir itu kita di bandara ya guys ya. Bayangkan itu bandara sekitar jam 12 malam, kita itu udah start duluan mau makan. Ternyata kita tuh kayak kelaparan. Dan ini tuh kita dibawa ngebut sama supirnya, beneran wah shoot gitu ya guys ya. Tiba-tiba kita itu udah nyampe di tempat makan. Terus lagi ini di bawahnya kayak ugal-ugalan aja sih, meskipun ini jalannya kecil, tapi bener ini ngebut banget. Ini teman aku sampai takut gitu ya guys ya. Deh ini aku pegang HP aja sampai kayak gini karena saking ngebutnya. Ini tuh jarak tadi antara pelabuhan Sanur sampai ke tempat makan beneran ya lumayan sih guys ya. Terus lagi ini kita untuk makan ditawarin mau apa gitu ya. Nah aku pilihnya yang mie, terus ini teman aku pilihnya nasi goreng. Terus ini tuh udah dibayarin ya guys ya sama turnya, dan kita tuh tinggal makan aja. Nah ini yang pertama kita langsung aja ke Clinking Beach. Ini beneran cantik banget. Lihat deh guys, ini beneran aku sangat excited videoin, dan aku pengen nunjukin kalian ternyata ini aku gak pakai filter, cantik juga loh ini tuh. Buat kalian yang pengen di foto-foto di video yang bagus itu ya kayak yang tadi, ini harus bayar berapa gitu ya, aku lupa lagi. Pokoknya ini tuh kita antri karena ya banyak orang juga kesini yang pengen dapetin spot terbaik. Terus lagi pas kita udah nyampe gitu ya guys ya di spot terbaiknya ini, nah dikasih waktu ada sekitar
1 menit atau berapa ya, pokoknya mah harus cepet gitu ya guys ya, kita gayanya harus cepet, videonya harus cepet, beneran deh ini ya, diburu-buru. Orang juga lihat tuh, banyak banget orang yang antri kesini demi pengen dapet spot terbaik itu. Harganya juga murah kok, gak tahu 10, gak tahu 15, gak tahu 20, pokoknya ya masih terjangkau. Kalian juga masih bisa lah ya kalau misalkan kesini dapet spot terbaiknya. Nah kita tuh ditawarin, katanya mau ke bawah enggak, terus aku tuh jawab aku enggak, kita di sini aja di atas, soalnya kalau ke bawah aku lihat gitu ya di video orang lain bilang itu bisa aja ke bawah, tapi itu capek banget naik turunnya gitu ya, naiknya itu capek apalagi turunnya. Jadi ya kita itu agak sedikit kecewa gitu ya guys ya, karena kita itu pesennya untuk pantai yang ada di daerah barat. Kita itu berdua udah bayar loh masing-masing 500.000. Terus yang dijanjikannya ini bakalan ke beberapa pantai, ada sekitar 5 pantai kali ya. Nah karena kita datangnya jam 12 siang, jadinya yang bisa ke explore itu 2, yang Paluang Cliff sama yang Kelingking Beach. Ini yang pertama Kelingking Beach, ntar yang kedua Paluang Cliff. Terus lagi katanya kalau misalkan pengen ke banyak destinasi yang pantai-pantai yang lain, kita itu gak bakalan keburu karena kita itu dikejar-kejar juga sama waktu pas kita mau ke pelabuhan lagi. Nah ntar tuh kan kita ke pelabuhan sore, jadi emang kita itu dimaksimalkan hari ini bisanya 2 gitu. Terus buat kalian yang pengen maksimal katanya harus datang pagi-pagi ya, ikut orang lain gitu ya, rombongan kayak jam 7:30 harus udah nyampe di Pelabuhan Sanur. Dan karena kita itu padat banget ya guys ya jadwalnya, pokoknya aku tuh liburan tuh Sabtu Minggu, jadi aku hari Sabtu itu ke Nusa Penida, terus itu ya hari Minggunya kita explore di tempat lain gitu. Jadi menurut aku kalau pagi-pagi gak bisa nih, soalnya aku pas nyampe di bandara itu jam 7:30. Nah kayak yang ini fakta sebenarnya gitu ya guys ya, nyampe di Pelabuhan Sanur kan jam 9 kurang gitu ya guys ya, dan nyampe di Nusa Penida jam 12. Jadi emang kayak gak mungkin aja sih kita bisa explore ke 5 tempat. Dan ini hasil videonya, fotonya beneran cantik banget sih menurut aku. Ini dia untuk pengambilan gambar, pengambilan video emang oke banget ini. Cuma ya emang kurang ramah aja sih ya, itu unek-unek dari aku. Dan aku gak akan nge-spill nama turnya apa, ntar kalian malah nge-DM lagi kan. Nah sebelumnya kita itu udah sempet nge-DM, pokoknya sempet nanyain ke orang lain gitu ya, aku ngebandingin ke tur orang lain sama yang aku pilih gitu ya. Aku tanya-tanya gitu, bisa gak kalau misalkan aku berangkat dari pelabuhannya gitu ya agak siangan, soalnya kan bener aku gak bisa. Ada yang sebagian jawab gak bisa, ada yang sebagian jawab bisa. Nah kebanyakan sih banyak orang yang emang jawabnya gak bisa kak, harus pagi-pagi gitu. Ya udah deh kita pilih yang emang yang menjanjikan nih, kayak yang tur ini gitu, dia menjanjikan katanya bisa diatur aja gitu ya untuk waktunya. Iya sih untuk waktu bisa diatur, tapi untuk kepuasan aku kayak ngerasa kurang puas aja gitu, cuma bisa ke 2 tempat aja yang sebelumnya aku gak tahu medannya seperti apa gitu ya, gak tahu bakalan sejauh ini, dan ternyata cuma bisa 2 aja gitu. Dan ini aku udah ada di Paluang Cliff, ini juga antri sih ya guys ya, untuk mau bayar ke spot foto yang terbaik gitu. Bayar berapa gitu sama, pokoknya mah kurang dari 50.000, buat aku udah worth it sih. Terus untuk Paluang Cliff sama Kelingking Beach itu pantainya berdekatan gitu, dan di sini yang di Paluang Cliff ini gak terlalu ramai sama yang Kelingking gitu ya. Untuk yang di Paluang ini ada ayunan, terus ada yang tangan, terus ada perahu-perahu kayak gitu sih. Nah kayak gini untuk spot terbaiknya. Terus lagi ini kalau gak salah ya guys ya, menurut aku lupa lagi deh, ini teh bayar 20 atau berapa gitu ya, aku lupa. Oke sekarang kita balik lagi ke antara keluh kesah aku. Nah jadi dari pihak tur ini dia gak
bilang gitu ya sebelumnya ke aku kalau ini bisanya ke 2 tempat aja. Oke, waktu bisa diatur tapi cuma bisa ke 2 tempat gitu ya. Mungkin aku tuh bakalan jadi pertimbangan lagi, tapi kan mereka gak bilang, jadi kan aku gak tahu. Ya udah gitu ya, aku kirain teh bakalan 5 dan ini bakalan jadi pengalaman sih terbaik aku. Ntar kalau misalkan kesini gak bakalan pakai tour ini lagi. Dan ya gitu deh pokoknya kalian jangan sampai kayak aku ya guys ya. Udah dari Paluang Cliff langsung aja kita tuh balik ke pelabuhan. Oh iya, nama pelabuhannya Banjarnyu gitu deh. Dan ya kita itu langsung aja OTW sekarang ke pelabuhan. Di sini jalannya udah mulai agak santai nih, gak kayak tadi emang kayak diburu-buru banget gitu ya guys ya. Ini juga pulangnya ngerasa jauh karena ini ya jalannya kecil, terus sih emang ternyata jauh banget gitu ya. Aku kirain tuh ya Nusa Penida pelabuhannya ya cuma segitu-gitu aja, ternyata ini tuh jauh banget kalau misalkan naik mobil. Wah ini sih aku kayaknya salah perkiraan deh. Aku kan lihat dulu gitu ya guys ya di video orang lain, ada sih yang di YouTube dia tuh nyeritain kalau dia bisa siang gitu dari pelabuhan nyampe ke pelabuhan yang di Nusa Penida tuh siang. Dan ternyata dia itu cuma bisa eksplornya sendiri aja, gak pakai tour guide. Dan ini aku udah nyampe lagi di pelabuhan. Terus ya gitu deh, kalau misalkan kalian pengen nekat gitu ya samaan kayak aku saranin kalian mending jangan pakai tour guide deh, mending kalian sewa aja motor gitu ya. Kalian bebas explore ke pantai mana aja, itu gak ada batasan waktu. Cuman ya gitu sih, gak ada yang videoin, gak ada yang ngefotoin kalau misalkan gak ada yang sama tour. Ternyata di sini juga banyak orang banget yang mau balik ke pelabuhan yang di Sanur gitu ya guys ya. Ini tinggal nunggu beberapa menit lagi dan aku udah nyampe aja ini di kapal. Ini aku ke bagian belakang karena yang di depan udah penuh gitu ya guys ya. Dan ini ombaknya beneran gede banget, jadi makin sore itu makin gede ini ombaknya. Teman aku makin deh dia ngerasa paling takut gitu ya karena emang ombaknya gede. Dan aku ngerasa ya udahlah aku biasa aja sih karena ini ya emang udah ini sih udah waktunya ombaknya gede terus lagi pasang lah ya. Dan aku gak ada rasa takut sama sekali. Udah gitu aku di sini menyerahkan semua jiwa raga aku. Yang penting aku udah berdoa semoga sampai tujuan dengan selamat. Nah udah deh, sekarang kita nyampe di Pelabuhan Sanur. Sebelum ke hotel kita itu makan dulu ini bakso apa gitu ya guys ya. Dan ini tuh ada di depan ya gitu ya. Pokoknya mah kita tuh makan dulu karena udah lapar banget. Pokoknya mah capek banget hari ini. Dan ini aku udah nyampe aja di kamarku Hotel Seminyak. Ini aku naik ojol juga sih ya guys ya, karena ya emang mahal sih dari pelabuhan sampai ke hotel. Jadi lebih pertimbangkan juga untuk budgetnya kalian masuknya untuk naik ojol atau naik grabcar atau gokar gitu ya guys ya. Dan ini untuk kamarnya beneran bagus banget gitu ya guys ya. Untuk review selanjutnya aku bakalan ngasih tahu ini di video terpisah. Ini pokoknya rekomen banget buat kalian yang pengen ke Nusa Penida ombaknya aman gitu ya, gak terlalu gede. Ini aku saranin kalian mending OTW-nya pagi-pagi, terus yang baliknya juga pagi-pagi biar ombaknya ini tuh gak terlalu gede banget ya guys ya kalau misalkan pagi-pagi mah. Dan ya ini untuk malamnya aku bisa istirahat dengan tenang karena di sini beneran deh capek aku tergantikan gitu ya guys ya. Setelah seharian aku nggak tidur gitu ya, udah di skip tidur malam. Dan ini aku nyampe dapet view yang bagus ini ranjangnya King dan aku seneng banget. Terus ini karena lapar lagi kita ke warung 247 gitu ya. Ini seafoodnya enak banget gitu ya guys ya. Lihat ini aku pesen ikan, sini ada kerang apa gitu ya, aku juga lupa lagi. Tapi udah nikmat banget. Dan ya ini namanya deh warung 247. Udah gitu kita tuh langsung aja ke
ke hotel bobo dengan tenang. Kita bangun gak pakai alarm karena sumpah aku capek banget malam ini. Aku pengen istirahat. Pokoknya sampai jumpa besok, dan untuk video selanjutnya nyusul aja ya guys ya, karena aku di sini beneran ngantuk banget. Pokoknya see you guys, bye.